Hai, selamat pagi, assalamualaikum. Bagaimana kabarnya teman-teman hebat yang saat ini sedang menyaksikan Sinau Nongama bareng JTV. Ada Kak Pinky akan menemani teman-teman. Dan seperti yang Kak Pinky sampaikan kemarin bahwa hari ini materi kita seru nih. Kita akan bahas matematika. Wah, jangan langsung matematika, justru semakin teman-teman merasa itu merupakan sebuah misteri atau agak sulit untuk mengerjakannya. Justru harusnya semakin semangat untuk belajar, untuk mencari solusinya, bisa segera memahami jalan keluarnya. Kan ini sudah beberapa kali diulang-ulang ya teman-teman. Harapannya adalah pada saat kita membahas kesekian kalinya, teman-teman sudah semakin paham dan nanti sudah semakin siap dengan tryout yang sesaat lagi akan dilaksanakan tentunya di Sinau Nongama bareng JTV. Tryoutnya sudah akan segera kita laksanakan? Yes, betul sekali teman-teman. Karena tepatnya sekitar minggu depan ya, benar tanggal 31 Mei kan? 31 Mei berarti minggu depan ya? Oke, tanggal 31 Mei hari Senin kita akan mempersiapkan diri untuk mulai tryout kita yang berikutnya. Ini adalah tryout yang ketiga yang dilaksanakan di Sinau Nongama bareng JTV, di mana untuk tryout kita kali ini akan dilaksanakan sekali lagi tanggal 31 Mei. Pengumuman akan dilakukan di tanggal 1 Juni dan akan memperebutkan ada 4 golden ticket dari UPN. Wow, kira-kira bagaimana syarat dan ketentuan yang berlaku? Nanti kita akan umumkan lebih lanjut lagi. Tapi teman-teman harus mempersiapkan diri dari sekarang karena sekali lagi ada 4 golden ticket yang bisa didapatkan untuk para pejuang UTBK. Supaya apa? Supaya bisa masuk ke UPN tentu saja. UPN Veteran Jawa Timur Perguruan Tinggi Negeri dengan ciri khas kampus bela negara di sisi timur kota Surabaya yang terus mencetak pionir pembangunan unggul dan berkarakter bela negara. Jadi buat yang selama ini memang sudah punya cita-cita mau masuk ke UPN, bisa jadi ini lagi-lagi adalah peluang, ini adalah harapan buat teman-teman, terutama buat yang selama ini sudah rajin ikut dalam materi demi materi yang disampaikan di Sinau Nongama bareng JTV. Sekarang adalah saatnya 31 Mei ya, kita akan segera memulai tryout kita yang ketiga dan kali ini memperebutkan 4 golden ticket dari UPN. Terus hari ini ada apa Kak Pinky? Selain materi tentu saja teman-teman nanti di akhir acara kita ada kuis yang bisa teman-teman ikuti yang waktunya hanya 4 menit itu saja dan akan bisa mendapatkan ada pulsa gratis dari Sinau Nongama bareng JTV untuk mereka-mereka yang berada di peringkat 3 besar untuk hari ini. Siapkan diri teman-teman sekarang juga buat yang belum punya platformnya Analitika. Di sebelahnya Kak Pinky ini sudah ada barcode-nya, tinggal di scan aja. Kemudian silahkan langsung download. Setelah download, standby, tunggu. Nanti ada tulisan pra tryout. Di situ nanti ada soalnya dan nanti di akhir acara Kak Pinky akan hitung mundur. Tapi sekarang langsung saja Kak Pinky akan memperkenalkan, beliau ini adalah pengajar kita hari ini, expert kita hari ini, pengajar matematika dari SMA Frateran Surabaya. Siapa nih yang sekolahnya di SMA Frateran? Atau mungkin punya kenalan yang sekolahnya di SMA Frateran? Yuk untuk siswa-siswi kelas 3, kelas 3 SMA, kelas 12 atau yang sederajat harus ikuti materi hari ini karena ini adalah materi yang juga akan dibahas pada kuis di akhir acara. Namanya adalah Bapak Andi SPD. Selamat pagi Pak Andi. Selamat pagi Kak Pinky, selamat pagi adik-adik. Saya akan ya Pak Andi? Dalam? Sehat ya? Sehat, sangat sehat. Baik, silakan Pak Andi boleh menyapa terlebih dahulu. Mungkin ada murid-muridnya atau mungkin seluruh siswa-siswi kelas 3 SMA, kelas 12 seluruh Indonesia. Monggo Pak. Selamat pagi adik-adik di seluruh Indonesia yang sedang berjuang untuk UTBK. Tryoutnya tanggal 31 Mei. 31. Diingat-ingat tanggal 31 Mei. Betul. 2021. Nah, adik-adik, salah satu materi yang akan digunakan untuk ujian untuk tryout adalah penalaran kuantitatif. Iya. Penalaran kuantitatif adalah permasalahan yang membutuhkan nalar, membutuhkan berpikir dikaitkan dengan materi yang diajarkan di SMA. Untuk pagi hari ini kita berbicara tentang penalaran kuantitatif dikaitkan dengan persamaan kuadrat. Oke, kita masuk berarti untuk segmen yang pertama. Next. Langsung saja kita lihat, ini sudah ada namanya Bapak Andi Adi Cahyono. Yes. Sudah ada ya Pak ya. Langsung kita lihat teman-teman slide yang pertama. Slide yang pertama, penalaran kuantitatif. Next slide. Persamaan kuadrat. Nah, adik-adik, ini apa ini Pak? Persamaan kuadrat adalah sebuah ekspresi atau bentuk tulisan matematika dalam simbol semacam itu.
Tetapi ada persyaratan di sana bahwa A-nya tidak boleh 0. Mengapa demikian? Kalau A-nya 0, maka koefisien dari X kuadrat atau suku yang mengandung X kuadrat tidak ada. Maka yang tersisa hanya suku dengan derajat 1. Kalau ini namanya persamaan linier. Maka supaya menjadi masalah persamaan kuadrat, A-nya tentu saja ada persyaratan, tidak boleh 0. Oke, Demikian. A tidak boleh 0. Next. Kita geser ke slide berikutnya. Nah, adik-adik, masalah semacam ini bukan masalah penalaran kuantitatif. Jadi masalah yang tidak membutuhkan kita berpikir. Dengan software atau aplikasi yang tersedia, masalah seperti ini demikian mudahnya diselesaikan. Nah, ciri dari masalah kuantitatif, masalah penalaran kuantitatif adalah opsi atau pilihan jawabnya tidak serta-merta dapat digunakan sebagai dasar menentukan bahwa ini jawaban yang benar, ini jawaban yang salah. Tidak bisa. Penalaran kuantitatif membutuhkan pemikiran terlebih dahulu pada permasalahan untuk menyimpulkan sebuah jawaban. Kira-kira demikian. Mari kita lanjutkan. Kita geser slide berikutnya. Baik, sudah. Nah, meskipun masalahnya tetap pada menyelesaikan persamaan kuadrat, tetapi masalahnya tidak sesederhana tadi. Basicnya atau dasarnya tetap. Persamaan kuadrat semacam itu memiliki jawaban atau penyelesaian atau akar-akar istilahnya. Jawabannya, penyelesaiannya, atau akar-akarnya disebut X1 dan X2. Jadi namanya adalah X1 dan X2. Mengapa? Sebab persamaannya dalam variabel X. Seandainya dia menggunakan variabel yang lain, tentu namanya bukan X1 dan X2. Kalau menggunakan variabel Y, maka namanya ya Y1 dan Y2. Kira-kira demikian. Pada persamaan kuadrat ada jawaban umum. Jadi kalau ada tulisan seperti itu, secara umum jawabnya adalah X1, X2 yang memenuhi aturan itu. Min B ditambah dikurangi itu menunjukkan jawabnya ada 2. Yang satu dijumlahkan, yang kedua dikurangkan. Seperti itu. Itulah jawaban umumnya. Mari kita lanjutkan menuju slide berikutnya. Nah, teorinya mengatakan demikian. Persamaan kuadrat memiliki jawaban namanya X1 dan X2. Yang X1 adalah min B plus dan seterusnya. Yang X2 adalah min B min dan seterusnya. Sebuah hal yang sangat familiar buat adik-adik semuanya. Nah, dari sana muncullah sebuah aturan tentang jumlah akar, hasil kali akar, dan selisih akarnya. Maksudnya X1 kalau ditambah X2 setelah disederhanakan diperolehlah sebuah tulisan sangat sederhana. Jumlah akarnya adalah min B per A. Hasil kali akarnya adalah C per A. X1 dikurangi X2. Selisih akarnya adalah akar B kuadrat min 4AC per A. Inilah teorinya. Dan kita akan mencoba masuk kepada masalahnya, kepada contoh soal. Ini berarti rumus yang harus dipegang ya sama teman-teman. Betul. Oke, itu AX adalah kuadrat aturan plus BX yang plus C sama dengan 0 begitu. Terus kemudian ini untuk X1-nya ya. dan kemudian ini adalah untuk X2-nya. Teman-teman Betul. mungkin kalau menyaksikan bisa di zoom lebih dekat di televisi, kemudian boleh difoto dulu ya teman-teman. Yuk kita zoom dulu dikit. Set. Silakan. Di foto ya teman-teman, di screenshot juga boleh. Nanti akan bisa membuat materi ini lagi terus dicatat secara manual di catatan buku masing-masing. Jadi yang pasti teman-teman jangan lupa sekali lagi di akhir acara nanti akan ada kuis dan ini adalah materi yang akan kita bahas dalam kuis kita hari ini, di mana kuisnya akan bisa mendapatkan ada pulsa gratis untuk peringkat 3 besar di Sinau Ngomah bareng JTV. Kami akan segera kembali lagi tetap bersama dengan kami tentunya di Sinau Ngomah bareng JTV. Selamat datang kembali teman-teman yang saat ini sedang mengikuti Sinau Ngomah bareng JTV. Nah,
Kak Pinky mau tanya nih, teman-teman ada yang pengen masuk ke UPN, jadi mahasiswa atau mahasiswi UPN, sekarang adalah saatnya. Karena apa? UPN Veteran Jawa Timur akan bagi-bagi golden ticket di Sinau Nongoma bareng JTV. Totalnya ada 4 golden ticket nih teman-teman. Nah, apa saja sih kemudian yang bisa didapatkan kalau teman-teman bisa dapat golden ticket kalau ikut tryoutnya Sinau Nongoma nanti bersama dengan UPN? Yang pasti nanti teman-teman akan mendapatkan ada gratis uang pangkal. Gratis uang pangkal loh. Sekaligus juga gratis UKT selama 1 tahun. Nah, selain itu juga Kak Pinky mau mengingatkan bahwa sesungguhnya pra tryout UPN ini sendiri sudah mulai dari tanggal 10, tanggal 11, tanggal 17, dan 18 Mei. Nah, tryout dengan 4 golden ticket masuk UPN Veteran Jawa Timur sendiri akan dilaksanakan pada tanggal 31 Mei dan ini tentu saja dilaksanakan di program Sinau Nongoma bareng JTV di setiap hari Senin dan juga Selasa jam setengah 11 sampai dengan jam setengah 12. Pergunakan kesempatan ini ya teman-teman, karena sekali lagi untuk para pejuang UTBK yang mungkin kemarin pada saat SBMPTN merasa wah ini kok kansnya kayaknya kurang padahal udah ingin sekali masuk ke UPN. Bisa dicoba, sekali lagi masih ada peluang, masih ada harapan untuk para pejuang UTBK. UPN Veteran Jawa Timur, perguruan tinggi negeri dengan ciri khas kampus bela negara di sisi timur kota Surabaya yang terus mencetak pionir pembangunan unggul dan berkarakter bela negara. Oke, siapkan diri teman-teman, hari ini di akhir acara akan ada kuisnya, di mana untuk kuisnya sendiri teman-teman nanti akan berhadiah ada pulsa gratis untuk peringkat 3 besar dari Sinau Nongoma bareng JTV. Materi hari ini apa? Ini yang seperti sedang dibagikan oleh Pak Andi. Silahkan Pak Andi, kita kembali lagi menjelaskan untuk materi kita hari ini. Kita menuju ke masalah yang terkait dengan penalaran persamaan kuadrat materinya. Ini salah satu contoh soalnya. Ini contoh soalnya ya Pak ya? Ya. Oke, kita coba latihan ya teman-teman. Boleh disiapkan alat tulisnya. Pakai kalkulator boleh nggak Pak? Di sana dituliskan apapun software atau aplikasinya tidak akan bisa membantu. Apapun software, aplikasi nggak bisa bantu teman-teman. Yang paling penting adalah harus paham. Oke, alat tulisnya siapin, coret-coretan siapin. Baik. Dibacakan boleh? Silahkan Pak. Baik. Ini masalah tentang penalaran kuantitatif yang terkait persamaan kuadrat. Jika semua akar-akar atau jika semua jawaban atau jika semua penyelesaian persamaan x kuadrat min 5x plus m sama dengan 0 adalah bilangan bulat positif. Jadi di sana dikatakan jawaban dari masalah ini adalah bilangan bulat positif. Maka pertanyaannya demikian. Hasil penjumlahan semua nilai M yang mungkin adalah. Jadi masalahnya demikian kompleks. Ada jawabannya harus bilangan bulat. Ada semua nilai M yang mungkin. Maksudnya M-nya mungkin lebih dari 1, mungkin hanya 1, mungkin tidak ada. Nah, melihat jawabannya di sana dikatakan jawabnya adalah 10, tentunya M-nya ada. Tetapi berapakah M yang memenuhi kasus ini belum jelas. Jadi pada masalah ini option atau pilihan jawaban tidak mampu digunakan untuk menerka apakah ini jawaban benarnya atau tidak. Jadi kita harus memahami masalahnya terlebih dahulu. Baik, berarti kita langsung bahas untuk penyelesaiannya. Silahkan Pak, butuh papan tulis? Baik. Monggo. Kita lihat di sana dulu. Jadi kalau ada persamaan kuadrat, maka secara cepat yang kita kasih lihat slide-nya. diketahui adalah jumlah akarnya dan hasil kali akar-akarnya. Pada kasus ini yang diketahui adalah X1 tambah X2-nya secara cepat adalah min B per A. Pada kasus ini A-nya adalah koefisien dari X kuadrat. Kalau boleh saya gunakan papan, demikian. Nah kasus ini dikatakan X kuadrat min 5X plus M sama dengan 0. Jadi A-nya adalah 1, B-nya adalah min 5,
dan C-nya adalah M. Di sana dikatakan X1 tambah X2-nya adalah min B per A adalah min 5 per 1 atau lebih sederhana 5. Sedangkan X1 kali X2 hasil perkalian antara X1 dan X2 adalah C per A. C-nya adalah M, A-nya adalah 1. Jadi M per 1. Ini setelah dipindahkan ya Pak ya, dipindahkan ke ruas sebelah kanan ya, menjadi min 5 per 1, betul begitu? X1 tambah X2 sejak awal tadi dikatakan dia punya bentuk khusus, sebuah nilai khusus yaitu min B per A. Oh oke. B-nya saat ini adalah min 5 dan A-nya adalah 1. Maksudnya seperti itu. Sedangkan X1 kali X2-nya adalah C per A. Pada kasus ini C-nya adalah M dan A-nya adalah 1. Jadi ini adalah M per 1 atau M, sedangkan ini adalah 5 per 1 atau 5. Oke. Jadi pada saat ini X1 tambah X2-nya dikatakan bernilai 5. Sedangkan X1 kali X2-nya bernilai M. Nah, kasus kita, masalah kita adalah mencari nilai M. Mencari ini. Kalau mencari M, maka yang diperlukan adalah kita harus tahu X1-nya maupun X2-nya. Jadi X1 tahu, X2 tahu, maka M tahu. Mencari X1 dan X2 dari mana? Tentu saja dari data yang lain. Nah, pada saat ini dikatakan X1 tambah X2-nya adalah 5. X1 dan X2-nya harus bilangan bulat. Bilangan bulat positif. Yang dimaksud dengan bilangan bulat positif adalah bilangan yang dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Atau kita mengenalnya sebagai bilangan asli. Nah, bilangan-bilangan inilah yang harus memenuhi masalah ini. Jadi X1 tambah X2 harus 5. X1-nya berapa? Mungkin 1. Kalau X1-nya 1, maka X2-nya harus 4. Kalau X1-nya 2, maka X2-nya harus 3. Kalau X1-nya 3, maka X2-nya harus 2. Kalau X1-nya 4, maka X2-nya harus 1. Jadi ada 2 pasang antara 1 dan 4 dan 2 dan 3. Jadi yang memenuhi masalah ini ada 2 pasang, 1 dan 4 atau 2 dan 3. Maka nilai M-nya ada 2, yaitu 1 tambah 4, 5. 1 kali 4 adalah 4, 2 kali 3 adalah 6. Jadi M-nya ada 2 nilai, yaitu 4, satunya lagi 6. Nah, kalau ditanyakan hasil penjumlahannya, ya tentu saja kita jumlahkan. M1-nya adalah 4, M2-nya adalah 6. 4 tambah 6 adalah 10. Jadi kasus ini jawabnya 10. Kita kembali ke slide sebelumnya. Mundur lagi ke slide supaya sebelumnya. Tahu. Nah, maka di sana dikatakan inilah jawab 10. Gimana teman-teman? Apakah teman-teman jawabannya juga sudah sesuai? Tadi sudah coba buat dicoret-coret ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Andi. Jadi itu tadi adalah proses penghitungan. Kenapa kok dikatakan software aplikasi matematika apapun tidak akan bisa menjawab kasus ini ya Pak ya? Karena ternyata memang harus dijawab sesuai dengan tata cara yang sudah kita dapatkan dari sekolah seperti sebelumnya. Ini seperti mengingat kembali dan teman-teman juga sudah sering mendapatkan materi dari penalaran kuantitatif tentunya yang selama ini dilaksanakan di Sinau Nongama bareng JTV. Nah, mudah-mudahan untuk kesekian kalinya ini teman-teman sudah semakin memahami, oh seperti ini. Jadi nanti waktu mengerjakan tryoutnya, pra-tryoutnya, teman-teman juga mengerjakan dengan lebih mudah ya teman-teman, karena sudah sering latihan kan. Nah, coba mungkin boleh dilihat lagi akar-akar persamaan merupakan bilangan bulat positif, maka hasil penjumlahan semua nilai M yang memungkinkan adalah, nah sudah dilihat hasil jawabannya adalah C.
10. Bagaimana? Sudah betul semuanya? Mudah-mudahan sudah betul. Baik Pak Andi, kita akan jeda sesaat, nanti kita akan lanjut ke materi kita yang berikutnya. Betul. Materi berikutnya tentang apa Pak? Tetap tentang persamaan kuadrat, tetapi dengan masalah yang lain. Tetap persamaan kuadrat tapi dengan masalah yang lain. Siap-siap ya, pokoknya alat tulisnya mau sambil sarapan, kalau mungkin belum sarapan sambil minum dan lain sebagainya nggak apa-apa. Yang penting jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di Sinau Nongomah bareng JTV. Kembali lagi kita masih bersama di Sinau Nongomah bareng JTV. Mudah-mudahan teman-teman semakin sering dilatih mengikuti Sinau Nongomah bareng JTV. Kemarin sudah ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, terus sempat kita belajar budaya, terus kemudian hari ini kita belajar matematika. Sering latihan ya, sering diasah, semakin paham. Apalagi masih ada peluang, masih ada harapan untuk para pejuang UTBK. Jangan lupa sekali lagi kalau misalnya ingin masuk UPN Veteran Jawa Timur, sekarang ini adalah kesempatannya karena akan ada tryout yang diselenggarakan pada tanggal 31 Mei 2021, hari Senin loh teman-teman. Nah, di situ nanti siap-siap karena apa? Karena UPN Veteran Jawa Timur akan membagikan ada 4 golden ticket. Bayangkan sekali lagi ada 4 golden ticket untuk bisa masuk ke UPN Veteran Jawa Timur, dan tentu saja ada gratis uang pangkal dan gratis UKT selama 1 tahun. Wow. Lalu kemudian untuk pra tryout dari UPN sendiri ini sudah berlangsung di Sinau Nongomah sejak tanggal 10, 11, 17 dan 18 Mei. Lalu kemudian pokoknya sekali lagi Kak Pinky ingatkan, jangan lupa untuk tryoutnya sendiri akan dilaksanakan pada tanggal 31 Mei, dan di mana lagi kalau bukan di Sinau Nongomah bareng JTV. Dimana kalau Sinau Nongomah bareng JTV ini teman-teman bisa ikuti setiap hari Senin dan juga Selasa dari setengah 11 sampai dengan setengah 12 siang. Nah, jangan lupa, meskipun hari ini kita belum masuk untuk sesinya tryout, kita kan ada pra tryout dengan para expert kita yang akan membagikan materi-materi yang bisa teman-teman nanti pelajari, lalu kemudian materi ini akan digunakan nanti di akhir acara. Di akhir acara ada apa? Buat yang sudah ikut Sinau Nongomah bareng JTV secara rutin pasti paham. Pada saat yang namanya pra tryout, setiap kali di akhir acara akan ada kuis pra tryoutnya, dan itu nanti yang masuk peringkat 3 besar akan dapat pulsa gratis dari Sinau Nongomah bareng JTV. Baik, kalau begitu sekarang kembali lagi Pak Andi, silahkan. Kita masuk materi berikutnya ya Pak ya. Baik, kita masuk materi berikutnya. Slide sebelumnya. Kita mundur Ke slide sebelumnya. Mundur lagi, cukup? Sudah cukup. Cukup. Maju ya, maju. Ini cukup. Nah, inilah masalah kedua, materi yang kedua juga. Masih tetap persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat memiliki jawaban atau penyelesaian atau akar adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Sama seperti tadi ya. Dan ada yang istimewa, yaitu B kuadrat min 4AC. Pada persamaan kuadrat ada sesuatu yang istimewa. B kuadrat min 4AC yang kita kenal sebagai diskriminan atau pembeda istilahnya. Membedakan apa? Membedakan jenis akar, membedakan banyaknya akar, membedakan banyaknya jawaban. Nah, simbol dari diskriminan adalah D. Nah, ada catatan penting di sana bahwa kalau D-nya lebih besar atau sama dengan 0, persamaan kuadrat itu memiliki jawaban atau istilahnya memiliki akar-akar yang real. Kalau D-nya lebih besar saja dari 0, maka akarnya real dan berbeda. Kalau D-nya sama dengan 0, akarnya real dan sama. Maksudnya X1-nya sama persis dengan X keduanya. Nah, kalau diskriminannya kurang dari 0, persamaan kuadrat itu tidak memiliki jawaban. Atau dikatakan akar-akarnya tidak real. Atau istilahnya dikatakan jawabannya adalah bilangan kompleks. Sekali lagi semua itu istilah. Jadi ini bisa difoto teman-teman, lalu kemudian boleh setelah itu dicatat perlahan-lahan ya. Takutnya nanti keburu-buru. Foto, ceklik, yuk kita ganti lagi ya ke slide berikutnya.
Geser dulu ke slide berikutnya. Nah, Ini udah contoh soal. Yuk kita latihan lagi yuk. nah sebenarnya masalah ini adalah masalah pilihan ganda. Tetapi saya berikan penjelasan bahwa kadang ada soal yang memang begitu kita selesaikan, jawabnya tidak hanya satu, tetapi lebih dari satu. Oh, Dia dikatakan sebagai masalah pilihan ganda kompleks. Tetapi pembuat soal kadang hanya menuliskan satu buah jawabannya sebagai pilihannya. Nah, pada kasus ini jawabannya ada dua, yaitu 132 dan 6. Nah, mungkin nanti pada saat ujian yang dituliskan adalah yang 132, 6-nya tidak. Atau mungkin juga yang dituliskan adalah 6-nya, 132-nya tidak. Karena itu tergantung pembuat masalahnya. Jadi kita menemukan ada dua, ya salah satu yang ada di sana yang mana, begitu. Nah, mari kita mulai dengan membaca masalahnya terlebih dahulu. masalahnya adalah Ada persamaan kuadrat, tetapi belum lengkap. Mundur dulu. Nah, ini dulu. Ya, karena masih mengandung nilai M, mengandung sebuah nilai yang tidak jelas. Persamaan kuadrat ini adalah x kuadrat plus M plus 6x plus 9 min 1 sama dengan 0. Jadi pada kasus ini A-nya adalah 1, B-nya adalah M plus 6, dan C-nya adalah 9M min 1. Kalau lebih jelas biar saya tulis saja. Nah, pada saat ini inilah A-nya, inilah B-nya, dan inilah C-nya. Dikatakan di sana persamaan ini punya dua akar real yang berbeda. Jadi soal mengatakan soal ini punya jawaban ada dua yang berbeda. Apa syaratnya? Syaratnya adalah diskriminan mereka harus lebih besar dari 0. Harus. Oke. Nah, kalau menyelesaikan ada lagi berupa data atau informasi yang memang disembunyikan atau diberikan langsung. Seperti ini. Persamaan kuadrat ini akarnya tidak disebut X1 dan X2, tetapi disebut R dan S. Ya suka-suka yang buat soal. Mau disebut apa saja. Yang jelas R itu adalah X1 dan S itu adalah X2. Nah, kalau X1 tambah X2, ya tentu saja adalah min B per A. Pada B-nya adalah M plus 6 dan A-nya adalah 1. Di sana ada 1. Nah, untuk soal ini X1-nya disebut sebagai R, X2-nya disebut sebagai S karena permintaan yang buat soal. Jadi pada saat ini ditemukan sebuah tulisan bahwa R plus S adalah min M plus N. Berikutnya R kali S itu mirip dengan X1 kali X2 adalah C per A. Adalah C per A. Pada saat ini C-nya adalah 9M min 1 per 1. Atau ini adalah 9M min 1. Yang ini adalah min M min 6. Jadi ada dua informasi yang sudah muncul, yaitu R plus S adalah min M min N. R kali S adalah 9M min 1. Nah, kalau kita lihat ada tiga variabel, ada variabel R, ada variabel S, ada variabel M. Sebuah masalah yang umum, kalau ada tiga variabel maka diperlukan tiga buah persamaan. Baru ada dua. Persamaan ketiganya muncul dari mana? Persamaan ketiganya muncul dari soal. Mereka mengatakan R kuadrat plus RS plus S kuadrat sama dengan min 12M plus 1. Inilah persamaan pertama, persamaan kedua, persamaan ketiga. Dengan adanya tiga buah persamaan ini dan tiga variabel, maka masalah ini pasti bisa diselesaikan. Hanya membutuhkan manipulasi aljabar saja. Oke, bagaimana cara menyelesaikannya? Mari kita lihat melalui slide berikutnya. Kita geser lagi ke slide berikutnya. Ini penyelesaiannya, pembahasannya ya. Siap.
Silakan lihat lebih dekat teman-teman. Jelas nggak ini? Ada yang kepotong ya kayaknya? Nggak apa-apa. Agak kepotong. Kepotongnya cuma sedikit kok ya. Ya. Itu tetap kan berarti X kuadrat, berarti betul-betul X kuadrat Ya, kan? betul. Sebelumnya nggak ada ya? Oke, berarti sesuai teman-teman. Ya. Silakan disaksikan. Pak mungkin boleh dibantu dibaca Pak, karena ada yang ketutupan logo. Baik, jadi Monggo. yang pertama adalah yang atas. Aturan jumlah akar mengatakan bahwa R plus S-nya adalah min M min 6. Kemudian dari hasil aturan hasil kali R kali S ditemukan 9M min 1. Kemudian ada fakta permasalahan dari soal mengatakan R kuadrat plus RS plus S kuadrat adalah min 12M plus 1. Itu miliknya soal. Nah, kemudian kita berupaya memanipulasi sehingga memunculkan sebuah persamaan yang hanya mengandung satu variabel saja. Boleh R saja, boleh S saja, boleh M saja. Baik teman-teman, mungkin boleh dikasih lihat yang di layar televisi JTV yang sedang menyaksikan adalah yang ada di slide ini. Jadi akan dibantu dijelaskan oleh Pak Andi. Jangan Baik. diganti dulu ya, tetap yang ini. Silakan Pak dilanjutkan. Baik. Nah, tujuan kita adalah membuat sebuah persamaan dengan satu variabel saja. Dari mana persamaan satu variabel saja? Dari kasus ini. Yang selanjutnya ini ya Pak ya? Betul. Selanjutnya adalah R Dari kuadrat. R kuadrat plus RS plus S kuadrat ini dapat diubah tulisannya. Jadi masalah ini dapat diubah tulisannya sehingga mengandung tulisan R plus S dan R kali S. Bagaimana merubahnya? Semacam ini. Tulisan di sana adalah R kuadrat plus S kuadrat plus RS. R kuadrat plus S kuadrat boleh dituliskan lain. Tulisan lainnya adalah R plus S kuadrat dikurangi 2RS. Kemudian di sana ditambahkan lagi RS. Ini seperti min 2A ditambah A. Min 2A tambah A adalah min A. Maka kita punya R plus S kuadrat min RS sama dengan min 9M min 12M plus 1. Saya hapus bawahnya ya. Nah, jadi tulisan tadi sekarang sudah berubah menjadi jumlah dan hasil kali. Dan kita boleh memasukkan R plus S-nya boleh dimasukkan, boleh digantikan min M min 6. RS-nya boleh digantikan sebagai 9M min 1. Oke, ini masih mengikuti yang bagian selanjutnya ini ya Betul. Pak ya. Min M, min, Min 6, M min 6 min, kuadrat, sorry masih kurang. ada kurung ya? Iya, kuadrat Kuadrat, dikurangi 9M min 1. 9M, min 1. Karena nanti dikalikan dia jadinya Betul. plus 1. Lalu kemudian hasilnya sama dengan adalah min 12M plus 1. Betul. Oke. Nah, setelah muncul sebuah persamaan dalam satu variabel M, maka tentunya M dapat ditemukan. Oke. Kita masih yang sama dengan min 12M plus 1 teman-teman. Jadi Ya. nggak usah bingung. Ya dilanjutin lagi Pak. Baik. Sebuah persamaan dalam satu variabel pasti dapat ditemukan, tinggal kita uraikan saja. Nah, kalau di sana memang secara cepat dikatakan M kuadrat plus 15M plus 36 sama dengan 0. Itu jadi dari sini. Min M min 6 dikuadratkan, hasilnya adalah M kuadrat ditambah 12M ditambah 36. Kalau ini dikeluarkan, ini adalah min 9M ditambah 1 sama dengan min 12M ditambah 1. Kalau kita bawa ke kiri semua, maka ini adalah M kuadrat 12M dikurangi 9M 3M. 3M kalau ini pindah ke sana menjadi plus. 3 tambah 12 adalah 15. 15. Ini 15M adalah 15M. Iya. 36 tambah 1 37. Kalau ini pindah ke sana menjadi negatif 1. Berarti habis satunya. Tetap Menjadi menjadi 36. plus 36. Dari sanalah M ditemukan. Dan akhirnya hasilnya M adalah Nah, pada ini masalah biasa, ini difaktorkan biasa. Kalau mau pakai alat juga boleh.
Oke, kita jeda dulu ya Pak ya. Betul. Nanti sampai teman-teman mungkin coret-coretan di rumah, nanti akan dilihat apakah hasilnya betul sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Andi. Yang pasti jangan kemana-mana teman-teman, dan Kak Pinky juga mau mengingatkan, kalau ada di antara teman-teman yang ingin masuk ke Untak, ini juga masih ada kesempatan. Raih masa depanmu bersama Untak Surabaya. Pendaftarannya ada di pmb.untak-sby.ac.id. Sekali lagi, pmb.untak-sby.ac.id. Langsung klik aja di sana, langsung cari, pasti banyak informasi sehubungan bagaimana cara masuknya ke Untak. Tapi yang pasti, kita semakin dekat kepada segmen terakhir, kita akan mengikuti kuis kita hari ini, sekali lagi dengan hadiah berupa pulsa gratis untuk peringkat 3 besar. Di mana lagi kalau bukan di Sinau Nongama bareng JTV. Nah, kembali lagi, kaget ya. Biar semangat sih, Kak Pinky tuh pingin teman-teman tuh supaya tetap semangat untuk belajar dan belajar. Karena ternyata meskipun SBMPTN sudah selesai dan sekarang mungkin pada hunting untuk jalur mandiri dan lain sebagainya, masih ada peluang loh. Dan kali ini peluangnya, harapannya para pejuang UTBK adalah untuk bisa masuk ke UPN. Karena UPN bagi-bagi golden ticket, 4 golden ticket di Sinau Nongama bareng JTV. Dimana untuk pra-tryoutnya sendiri itu sudah dilaksanakan sejak tanggal 10, tanggal 11, tanggal 17, tanggal 18 Mei 2021. Terus tryoutnya kapan? Buat yang bergabung nih Kak Pinky kasih tahu ya. Tryoutnya sendiri akan dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2021, hari Senin depan. Jadi teman-teman semangat untuk belajarnya supaya semakin paham, supaya bisa dapat salah satu di antara 4 golden ticket itu. Karena ternyata, wah, ini kesempatan yang luar biasa. Golden ticket itu selain membuat teman-teman bisa masuk ke UPN, teman-teman juga bisa mendapatkan gratis uang pangkal dan gratis UKT selama 1 tahun. Coba tunggu apa lagi? Pokoknya jangan sampai melewatkan begitu saja tayangan Sinau Nongama bareng JTV yang diselenggarakan setiap hari Senin dan juga hari Selasa setengah 11 sampai setengah 12. Oke, kita ikuti kembali Pak Andi. Yuk kita lanjutkan kembali. Ini tinggal jawabannya ya Pak ya, untuk kasus kita yang berikutnya. Silakan. Persamaan kuadrat menemukan nilai M tentu bukan masalah buat adik-adik semua. Maka dari sana kita bisa mengatakan M-nya ada 2, yaitu min 3, satunya lagi adalah min 12. Permasalahannya adalah apakah kedua nilai M ini memenuhi permasalahan tadi? Mereka tadi mengatakan bahwa diskriminannya harus lebih besar dari 0. Maka kita harus memeriksa apakah diskriminannya lebih besar atau sama dengan 0 atau tidak. Nah, cara memeriksanya seperti itu. Kalau M-nya adalah min 3, dimasukkan. Nah, maka ditemukan nilainya 121. Apa artinya? Betul, diskriminannya memang lebih besar dari 0. Jadi, M sama dengan min 3 ini jawabannya betul. Itulah nilai M-nya, min 3. Demikian juga dengan min 12 saat dimasukkan, saat disubstitusikan, diperoleh hasilnya adalah 472. Apa artinya? Diskriminannya pun juga lebih besar dari 0. Apa artinya? Pada kasus ini nilai M yang memenuhi ada 2, yaitu min 3 dan min 12. Dan kita kembali ke soal. Soal tidak bertanya M, soal bertanya tentang M kuadrat plus M. Maka ya kita masukkan untuk M min 3 dan M min 12. Masing-masing menghasilkan angka 6. Satunya lagi adalah 132. Jadi pada kasus ini jawabannya ada 2, yaitu 6 atau 132. Demikian, oke, kita mundur satu slide dulu. Baik. Kita cek satu slide dulu, mundur. Jawabannya berarti kalau enggak ya 132 yang di atas atau juga yang 6 yang di bawah, betul ya Pak ya? Dan ini memungkinkan terjadi kalau kita lagi UTBK, begitu kan? Oh, jadi nggak usah khawatir kok tiba-tiba teman-teman bingung, kok nih jawabannya 2 apa aku salah hitung. Ternyata memang ada loh kemungkinan di matematika jawabannya itu 2 yang betul. Kita lanjut lagi ke materi kita berikutnya. Kita harus agak gerak cepat ini soalnya kita semakin dekat ke segmen terakhir, di mana segmen terakhir itu nanti kita akan masuk ke momen untuk kuis. Nah, silahkan. Materi berikutnya yang akan ditanyakan adalah menyusun persamaan kuadrat. Jadi kalau ada persamaan kuadrat, maka ada X1 dan X2. Demikian juga di sebaliknya. Kalau ada X1 dan X2, tentu ada persamaan kuadrat. Dan persamaan kuadratnya adalah
boleh pakai yang atas, x min x1, x min x2 sama dengan 0, atau boleh menggunakan yang bawah. Kalau sebab itu kalau dimodifikasi boleh seperti itu, x kuadrat dikurangi x1 tambah x2, x ditambah x1 kali x2 sama dengan 0. Mau pakai yang atas boleh, pakai yang bawah boleh. Baik, kita geser ke slide berikutnya. Nah, masalah menyusun persamaan kuadrat, ya seperti ini contoh soalnya. Nah, M dan N itu pengganti X1 dan X2 adalah jawaban dari persamaan kuadrat yang atas. Nah, yang ditanyakan adalah persamaan kuadrat lain yang punya akar, punya jawaban terhubung dengan masalah sebelumnya. Jadi persamaan pertama itu mengatakan bahwa X kuadrat plus 3X plus 1 sama dengan 0 punya jawaban, yaitu M dan N. Maka M plus N maupun M kali N-nya diketahui adalah min B per A min 3 per 1 min 3, M kali N adalah C per A 1 per 1. Oke, kemudian kita diminta menyusun persamaan kuadrat yang akarnya adalah 2 plus N per M dan 2 plus M per N. Untuk lebih jelasnya kita lihat penyelesaiannya. Kita geser ke slide berikutnya. Ini penyelesaiannya teman-teman. Sambil dijelaskan lagi sama Pak Andi. Silakan Pak. Persamaan kuadrat yang memiliki akar-akar 2 plus N per M dan 2 plus M plus N adalah X kuadrat min X1 tambah X2 X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Yang kebetulan X1-nya adalah 2 plus N per M, X2-nya adalah 2 plus M per N. Demikian juga dengan ini, 2 plus M per N kali 2 plus N per M. Nah, tujuannya adalah kita melakukan modifikasi kedua tulisan ini supaya muncul M plus N dan muncul M min kali N supaya kita bisa menggantikan dengan min 3 dan 1. Hanya melakukan modifikasi saja. Nah, melakukan modifikasinya semacam itu, seperti pada layar ini. Perlu dijelaskan? Kalau perlu dijelaskan silakan Pak dengan singkat. Baik, pada prinsipnya adalah kita mengubah sebuah tulisan seperti ini supaya muncul jumlah atau kali. Kalau muncul jumlah atau kali, maka nilai min 3 dan 1 bisa disubstitusikan. Jadi intinya ada di bagian ini. Baik, sudah jelas ya teman-teman. Kita mundur lagi. Berarti kalau kita cek untuk jawabannya apakah sudah sesuai dengan hitung-hitungan teman-teman yang ada di rumah. Kita mundur satu slide. Mundur satu slide. Oke, di sini tertulis jawabannya adalah X yang kuadrat min 11X plus 19 sama dengan 0. Yang A. apakah itu betul teman-teman? Mudah-mudahan betul. Kalau memang betul, yeay, hebat teman-teman. Berarti memang semuanya sudah semakin memahami ya untuk penalaran kuantitatif ini. Kita geser lagi ya. Ada contoh soal lagi kita mau cek? Boleh. Oke, kita coba cek lagi. Nah, tentang jumlah kuadrat. Mau bahas ini Pak? Ya, Baik, kalau ini silakan. teorinya tidak diberikan karena teorinya hanya 3 yang tadi. Jadi sekarang hanya langsung pada contoh soal yang keempat. Mari saya bacakan. Silakan. Jumlah kuadrat akar-akar persamaan X kuadrat min 3X plus P sama dengan 0 persis sama dengan jumlah pangkat 3 akar-akar persamaan X kuadrat plus X min P sama dengan 0. Pertanyaannya adalah, maka nilai P-nya adalah. Masalah ini juga penalaran kuantitatif. Oke, karena opsi atau jawaban yang disiapkan tidak mampu mengatakan bahwa itu betul, itu salah, tidak. Jadi masalahnya harus dari depan. Apa perlu dijelaskan? Kalau perlu saya hapuskan dulu papannya. Silakan Pak dijelaskan. Atau dengan lebih cepat kita waktu agak menuju ke singkat. slide-nya saja. Oke, Ke kita slide geser ke selanjutnya. pembahasan ya. Ya, pasti Kita akan geser lebih ke pembahasan. terlihat. Kita lihat lebih dekat untuk teman-teman yang ada di rumah. Baik, jadi masalahnya sama. Pada persamaan kuadrat secara cepat X1 tambah X2-nya diketahui. X1 kali X2-nya juga diketahui.
Nah, untuk persamaan yang kedua, kita tidak menyebut sebagai X1 dan X2, tetapi X3 dan X4 supaya berbeda. Demikian juga dengan X3 kali X4. Tetap sama, yang atas adalah min B per A, yang bawah tetap C per A. Oke, dari kedua tulisan inilah, dan di sana dikatakan kuadrat akar yang pertama sama dengan jumlah pangkat 3 permasalahan yang kedua. Nah, dari sinilah kita akan merubah tulisannya sehingga dapat terbentuk bentuk jumlah, yaitu X1 tambah X2 maupun X3 tambah X4, dan bentuk kali X1 kali X2 maupun X3 kali X4, supaya nilai-nilai yang diketahui ini bisa disubstitusikan, bisa dimasukkan untuk menemukan nilai P. Jadi tujuannya adalah supaya nilai yang ini bisa disubstitusikan. Betul, maka Oke. bentuknya harus dirubah sehingga menjadi bentuk jumlah maupun hasil kali akar-akarnya. Jadi, Nah, untuk pada kasus ini jawabnya adalah min 10. Nggak kelihatan di sini. ini ada 3 kuadrat, min 2P. Betul. Tadi teman-teman udah ambil gambarnya ya, supaya bisa nanti diulas lagi di rumah. Baik. Jawabannya adalah min 10 yang A. Apakah betul? Oke, mudah-mudahan memang sesuai ya teman-teman ya. Dan itu tadi udah difoto ya teman-teman, nanti bisa dicek lagi, bisa dicoba lagi di rumah, diutak-atik lagi sendiri di rumah, karena Pak Andi sudah memberikan pembahasan yang sangat luar biasa yang mudah-mudahan bisa membuat teman-teman semakin memahami pastinya. Dan siap-siap di segmen berikutnya kita akan segera masuk untuk kuis dalam pra tryout kita, tentunya bersama dengan UPN ya teman-teman. Dan jangan lupa ingat sekali lagi berusaha yang terbaik, karena nanti dalam kuis pra tryout ini kita akan segera mengetahui siapakah peringkat 3 besar yang dapat pulsa gratis. Pokoknya harus download dulu platformnya, kalau enggak nanti nggak bisa ikutan. Dan yang ikut ini kan online seluruh Indonesia. Mudah-mudahan yang terbaik yang akan mendapatkan hadiah untuk hari ini. Kita akan segera kembali Sinau Nongama bareng JTV. Dan sekarang adalah saatnya untuk kita mengetahui bagaimanakah kuis pra tryout kita kali ini. Sudah masuk ya ke dalam platformnya Analitika. Di situ cek ada pilihan untuk pra tryout, boleh diklik di sana, tapi masih belum bisa mengerjakan soalnya karena itu berdasarkan hasil hitung mundur dari Kak Pinky. Waktunya hanya 4 menit. Untuk poinnya adalah selain soalnya betul, maka teman-teman harus secepatnya mensubmit. Jadi waktu penyelesaian juga termasuk poin untuk menentukan apakah teman-teman ada di peringkat yang tertinggi, yaitu peringkat 3 besar untuk bisa dapat hadiahnya kali ini. Tombolnya sudah ada di sebelahnya Kak Pinky. Kak Pinky akan hitung mundur. Siap-siap ya. Dari hitungan ke-3, 2, 1. Baik, selamat mengerjakan teman-teman. Dan waktu berjalan dari sekarang. Sudah mulai berjalan hitung mundur dari 4 menit. 4 menit saja waktunya teman-teman. Fokus konsentrasi tingkat tinggi supaya apa? Supaya bisa mengerjakan soal-soalnya hari ini. Nah, sambil teman-teman mengerjakan, pokoknya pasti Kak Pinky ingatkan, kalau sudah selesai, dirasa jawabannya sudah betul semua, jangan ditunda, segera dipencet untuk submit. Baik, sambil teman-teman mengerjakan, mungkin papa mama yang saat ini sedang mendampingi putra-putrinya bisa mendengarkan ya, bisa menyaksikan. Sambil Pak Andi juga mungkin bisa berbagi tips dan juga trik nih, Pak Andi, supaya nanti teman-teman pada saat mengerjakan soal-soal matematika, apalagi kan setiap mata pelajaran tuh ada waktunya nih Pak Andi. Betul. Nah, apalagi ada keterbatasan waktu. Tadi kita melihat penalaran kuantitatif itu kan memang cukup membutuhkan kesabaran. Bagaimana nih tips dan triknya supaya bisa mengerjakan semua soal? Yang pertama pasti belajar keras, sangat keras. Tetapi 1 hari sebelumnya pasti harus istirahat. Harus istirahat. Kenapa? Kalau 1 hari sebelumnya tetap saja belajar keras, pada saat ujian malah capek. Begitu menguap, ngantuk, maka matanya tertutup. Dia berpikir bahwa aku mau memejamkan mata sebentar, nanti mau bekerja lagi. Ternyata tidak. Begitu matanya tertutup, maka habis sudah waktu. Jadi yang penting persiapan tetap dilakukan, tetapi 1 hari harus istirahat. Sebelum bekerja harus berdoa.
apapun yang kita lakukan selama tidak diperkenankan oleh Allah sendiri, tidak diperkenankan oleh Gusti Allah, ya pasti gagal. Jadi yang paling penting adalah satu berlatih, bekerja keras, berusaha Betul. keras. Lalu kemudian Istirahat dulu. Hamin satu harus Hamin istirahat. satu harus Mungkin belajarnya cuma mengulang-mengulang aja, Betul, ya tidak kan? keras. Jangan sampai terlalu lelah dan jangan lupa untuk selalu berdoa. Lalu orang tua nih, apa Orang tipsnya untuk tua orang tua? pasti harus mendukung putra-putrinya. Ngajari tentu tidak bisa. Cara mendukungnya adalah memberikan doa restu yang baik kepada putra-putrinya dengan berdoa. Seperti itu. Baik, itu adalah wejangan dari Pak Andi loh. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dipraktekkan dan bisa membawa kebaikan supaya nanti ini akan bermanfaat sekali untuk masa depan dari putra-putri kita. Sementara ini waktunya adalah 1 menit 27 detik. 1 menit 27 detik. Bagaimana? Sudah ada yang sudah selesai, langsung aja di-submit, nggak usah nunggu sampai waktunya habis supaya bisa semakin meningkatkan poin dari teman-teman ya. Karena sekali lagi yang mendapatkan hadiah hari ini adalah di peringkat 3 besar. Nanti kita akan lihat sih untuk peringkat 5 besarnya, tapi tetap yang mendapatkan hadiah hanyalah ada di peringkat 3 besar. Nah, mudah-mudahan yang terbaik yang mendapatkan hadiah untuk hari ini, yang hari ini belum ikutan, nggak apa-apa, tetap rajin belajar karena ingat sekali lagi tryout-nya untuk mendapatkan 4 golden ticket dari UPN akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021. Masih ada waktu untuk mempersiapkan diri. Jadi semangat ya teman-teman para pejuang UTBK. Nah, sekarang ini waktunya adalah 40 detik lagi. 40 detik lagi. Yuk, sudah selesai langsung di-submit aja, nggak usah ragu-ragu. Make sure lagi kalau mau di skimming, dilihat cepat apakah jawabannya sudah sesuai, silahkan, nggak apa-apa teman-teman. Tapi kalau misalnya udah selesai, ya itu tadi Kak Pinky bilang, langsung aja diklik, langsung masuk ke submit supaya poinnya juga bagus dari masalah kecepatan waktu. 20 detik lagi. Waktu berjalan dengan sangat cepat sekali ya. 20 detik lagi, tapi Kak Pinky yakin pasti teman-teman semuanya bisa. Nanti Kak Pinky akan pencet tombol lagi. Kita akan hitung mundur lagi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat untuk teman-teman yang sudah selesai mengerjakan, mudah-mudahan sesuai dengan apa yang diharapkan. Mudah-mudahan semua teman-teman bisa. Dan saat ini sistem sedang mencari siapakah yang poinnya paling tinggi untuk ada di peringkat 3 besar. Dan ini memang agak membutuhkan waktu sedikit teman-teman ya. Tunggu agak sabar karena memang yang mengikuti satu Indonesia sampai dengan ratusan anak Indonesia mengikuti. Nah, ini adalah sebuah kebanggaan dari Sinau Nongama bareng JTV karena bisa semakin memotivasi semangat belajar dari teman-teman. Baik, ada di belakangnya Kak Pinky ternyata. Oke, Kak Pinky mengucapkan selamat di peringkat 5 besar adalah M. Abi Yasid Burhani, ini di SMKN 1 Nganjuk. Lalu kemudian ada Nur Khalifah dari SMK 10 November Sidoarjo. Peringkat 3 besar yang berhak untuk mendapatkan pulsa gratis dari JTV adalah dari SMK Wahid Hasim 2 Surabaya. Namanya adalah Adelisa Nadintia Leonora. Lalu kemudian dari SMA Kartika 4, betul ya? Kartika 4 Surabaya. Kalau Kak Pinky ada salah, mohon maaf. Namanya adalah Leli Oktavianti. Lalu kemudian dari SMA apa nih? IT ya? Oh, dari IT Al Uswah Surabaya. Namanya adalah Zahra Lydia. Silakan langsung aja dicek. Itu adalah peringkat 3 besar. Nanti akan dihubungi sama pihak JTV dan mendapatkan pulsa gratis dari JTV. Baik, kalau begitu Pak Andi terima kasih ya. Terima kasih juga. Sukses selalu buat Pak Andi. Mudah-mudahan bisa selalu memberikan semangat buat anak-anak Indonesia, para generasi penerus kita. Selamat pagi adik-adik juga. Selamat pagi Kak Pinky. Baik, terima kasih Pak Andi. Dan sekarang adalah saatnya buat Kak Pinky harus pamit undur diri. Dan jangan lupa sekali lagi kita akan ketemu tanggal 31 Mei tryout Sinau Nongama bareng JTV dengan memperebutkan 4 golden ticket dari UPN Veteran Jawa Timur. Kak Pinky pamit dulu ya, jaga kesehatan, patuhi orang tua, dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum, sampai jumpa.